Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatina Putri Budi dengan NIM 12320202007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan latar belakang masalah yang berjudul Reaktualisasi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang peran lingkungan dan pembentukan karakter peserta didik modern. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya Ibnu Khaldun itu adalah seorang tokoh besar Islam yang terkenal dengan karyanya yaitu Muqaddimah. Nah, beliau itu adalah seorang filosof, sejarawan, dan sosiolog muslim yang mempunyai pandangan yang luar biasa tentang manusia dan juga masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya, karena karakter seseorang terbentuk dari hubungan dan pengalaman yang dialami setiap harinya. Dalam pandangan Ibnu Khaldun juga, manusia itu adalah makhluk sosial yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, Ibnu Khaldun juga percaya bahwa lingkungan sosial, budaya, bahkan lingkungan ekonomi mempunyai peran besar dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang. Kalau seseorang hidup di lingkungan yang baik nih, maka akhlaknya juga akan cenderung baik. Begitu juga sebaliknya, jika hidup seseorang di lingkungan yang buruk, maka bisa saja nilai moralnya ikut menurun. Nah, pemikiran ini ternyata sangat relevan untuk dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Karena sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar dalam segi akademiknya saja ya, akan tetapi juga tempat untuk membentuk karakter juga moral peserta didik. Lingkungan sekolah yang baik dan mendukung akan membantu siswa menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan juga bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi pendidikan zaman modern, nah tentu tantangannya itu semakin besar. Mulai dari teknologi yang berkembang pesat, media sosial yang semakin kuat pengaruhnya, dan banyak juga siswa yang lebih fokus terhadap gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, disinilah pentingnya kita mereaktualisasikan pemikiran Ibnu Khaldun, supaya pendidikan itu bisa kembali menekankan pentingnya lingkungan dalam pembentukan karakter. Sayangnya, dalam kenyataan sekarang, masih banyak sekolah Islam yang menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, meski jumlah sekolahnya itu terus meningkat, akan tetapi kualitas pembinaan karakternya itu seringkali tertinggal dibandingkan nilai akademiknya saja gitu ya. Jadi banyak sekolah-sekolah Islam yang masih mendahulukan nilai akademiknya dibanding pembinaan karakter pada siswanya tersebut. Nah, padahal pendidikan Islam itu seharusnya membentuk manusia yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Jadi bukan hanya sekedar pintar, tapi dalam diri siswa itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Seperti itu. Disebutkan dalam sebuah penelitian juga ya, banyak siswa yang merasa lingkungan belajarnya itu kurang mendukung, seperti kelas yang monoton, interaksi sosial antara guru dan siswa yang minim, dan suasana sekolah yang kurang menyenangkan. Nah, hal itu membuat siswa sulit berkembang secara moral dan sosial, gitu. Hal ini juga sangat bertentangan ya dengan prinsipnya Ibnu Khaldun bahwa pembelajaran itu seharusnya terjadi melalui interaksi sosial yang aktif, interaksi sosial yang aktif antara guru dan siswa, begitu. Lalu nih, bagaimana nih solusinya? Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pendidikan modern seperti sekarang itu, yang pertama ada reformasi lingkungan sekolah. Nah, jadi di sana kita bisa menciptakan suasana belajar yang bersih, suasana belajar yang nyaman, dan juga menyenangkan. Agar apa? Agar siswa itu lebih bersemangat dalam belajar dan berperilaku positif. Kemudian yang kedua, yaitu pelatihan guru berbasis nilai sosial dan humanis. Maksudnya, di sini
guru itu harus memahami nih pentingnya lingkungan sosial dalam pendidikan, dan juga guru juga harus pintar gitu ya dalam menciptakan suasana kelas yang interaktif gitu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga bisa dengan peningkatan interaksi sosial dan kolaborasi siswa. Nah, jadi di sini kita bisa mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Dan buat apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk menumbuhkan empati dan tanggung jawab siswa tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, keterlibatan orang tua dan juga masyarakat. Jadi, perlu diketahui bahwasanya pendidikan karakter itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pihak sekolah saja, akan tetapi perlu adanya dukungan juga dari orang tua, masyarakat gitu. Jadi orang tua dan masyarakat juga harus ikut serta nih dalam menanamkan pendidikan karakter pada anak. Misalnya lewat kegiatan sosial atau misalnya lewat pembinaan-pembinaan gitu. Langkah yang kelima yaitu ada pemanfaatan teknologi secara positif. Di sini kita harus bisa menggunakan teknologi dengan baik sebagai sarana belajar yang menarik, interaktif. Jadi bukan hanya sekedar hiburan saja yang membuat siswa menjadi pasif gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam menggunakan teknologi yang canggih di zaman sekarang. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya, pendidikan Islam bisa menjadi lebih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi sekolah itu akan menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu, akan tetapi juga membentuk karakter moral peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, Ibnu Khaldun juga mengingatkan nih bahwa lingkungan itu adalah kunci pembentukan karakter. Jika lingkungan pendidikan kita baik, maka akan lahirlah generasi yang cerdas, berakhlak, dan juga siap menghadapi tantangan zaman seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita wujudkan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun di dunia pendidikan Islam pada zaman sekarang. Karena dari lingkungan yang baik akan lahirlah generasi yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.